Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin, teman-teman ya. Jadi melanjutkan untuk informasi kemarin ya. Tentunya kita masih mungkin menunggu ya, market juga sambil menunggu untuk pengumuman data CPI tanggal 10 nanti. Ya harap-harap data CPI-nya itu turun membaik gitu ya, dan market bisa lanjutin penguatan. Ya, jadi kita akan bahas lebih lanjut ke technical analisisnya. Jadi pertama kita bahas untuk USDT dominance dulu secara time frame 1 jamnya ya. Jadi kemarin ini sudah saya sampaikan, memang di kisaran box warna merah ini ya, kita bisa lihat ini adalah support kuat untuk terdekat jangka pendek si USDT dominance. Kita bisa lihat pada pergerakan sebelumnya di sini mendapati reaksi yang lumayan signifikan, akhirnya dia rebound gitu ya, ngetes ke box warna ungu ini. And then ya sekarang ini kita bisa lihat dia sedikit lebih drop, lebih bawah sedikit ya, kemudian mendapati rebound, walaupun ya reboundnya bertahap, yang ngetes ke EMA 34 atau garis warna biru ini. Dan di area sini kita bisa lihat dia mendapati rejection untuk posisi saat ini. Jadi masih ada kemungkinan untuk dia at least ngetes ke kisaran garis warna kuning ini atau EMA 55 dan di box warna ungu ini. Ya, jadi itu range-nya kalau di EMA 55 itu di sini ya, di kisaran 6,08%, dan di box warna ungu ini di sekitar 6,12 sampai 6,16% ya. Jadi memang untuk kenaikan USD dominance ini cuman istilahnya sebentar aja lah, karena memang menjelang pengumuman data CPI, kalau misalkan dia untuk jangka pendeknya rebound ya at least ke beberapa area resisten ini, kemudian data CPI-nya bagus ya, membaik gitu ya, berkurang dari sebelumnya kan 9,1%, ya mungkin ke kisaran 8,7, 8,8% ya, bisa aja untuk kenaikan ini hanya sementara untuk dia bisa melanjutkan drop lebih dalam lagi dan Bitcoinnya bisa melaju ataupun melanjutkan reboundnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk jangka pendeknya. Tentunya perhatikan untuk kedua resisten ini resisten pertama dan ini untuk resisten keduanya ya, untuk si USDT dominance secara time frame hourly-nya. Dan satu jamnya lah kurang lebih seperti itu ya. Karena memang kemarin juga sudah saya lihat pertimbangan ya. Ini judulnya juga udah di 24.000. Kemudian hal ini bisa jadi pertimbangan karena kita bisa lihat pergerakan kemarin Bitcoin lagi testing di strong resistannya, plus USDT dominance ini lagi testing di area support terkuat terdekatnya gitu ya. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan dan ya Bitcoinnya perlahan koreksi ya, mendapati rejection. Oke, ini kita bahas dulu untuk secara daily time frame. Untuk Bitcoin ya teman-teman, Bitcoin secara daily time frame ini mampu close di atas EMA 34 dan 55, 34 dan 21. Kalau misalkan kita munculin EMA 55, sebentar kita ganti dulu ya untuk garis warna kuningnya. Dan ya, dia mampu close ya di atas EMA 55 atau garis warna kuning ini. Ini sama seperti sebelumnya. Terakhir kali ya, kita bisa lihat di sini bullish candle cukup besar testing ya di box warna merah ini, kemudian beberapa kali coba dobrak nggak kuat, akhirnya dia koreksi, tapi koreksinya secara korektif. Ya, secara korektif ini perlahan dia turun ngetes, kemudian mendapati rebound lagi. Ya, jadi memang tentunya ini adalah hal yang cukup positif kalau misalkan kita lihat pergerakan ataupun nutup candle itu di atas EMA 55 di sekitaran 23.800 lah dia close candle daily-nya. Cuman tetap aja reject lagi di box warna merah ini. Box merah ini kisaran 24.000 sampai 24.300 dolar. Kisaran area situ dia mendapati rejection kembali itu ya dari pergerakan si Bitcoin. Jadi memang masih aja kemungkinan untuk dia maybe retest dulu atau koreksi dulu ya. Dan terdekatnya secara daily kita bisa manfaatkan untuk EMA 55 ini, garis kuning ini. Ya tuh, nanti kan akan berjalan seperti inilah. Ini di sekitar 23.400-an dolar, sekitar area range itulah yang menjadi area retest normalnya untuk si Bitcoin sebelum memang dia bisa melanjutkan penguatannya kembali atau bahkan ngedobrak. Ya, jadi semoga didukung dengan data CPI yang bagus, akhirnya Bitcoin bisa dobrak level strong resistance di box warna merah ini ya, menuju next target di ini ya, di retracement 0,5 Fibo ya secara daily, plus di area box warna ungu ini di sekitaran 25.000 sampai 26.000 dolar yang menjadi area strong next target resistance untuk si Bitcoin gitu ya. Dan kalau misalkan sudah mencapai area sini tentunya harus waspada karena memang ini adalah strong resistance ya. Bisa aja skenario nya kalau misalkan kita ambil dari swing high ke swing low nya, dia ini drop ya, kemudian ini perlahan-lahan ya naik gitu ya teman-teman ya, perlahan naik. Dan di sini ya di area 0,5 ini adanya kemungkinan dia bisa mendapati rejection. Dan ya mungkin teman-teman tahu juga yang namanya dead cat bounce pattern gitu ya. Jadi dia naik doang ya, ini perlahan-lahan kita bisa lihat naiknya ini perlahan untuk dia bisa drop lebih dalam lagi. Itu
Ya, tentunya itu perlu sekali diperhatikan. Nah, kalau misalkan let's say 26.000 ketembus lagi, Bro. Di kisaran berapa lagi yang benar-benar perlu diperhatikan? Nah, kalau misalkan secara daily ya untuk outlook yang ini kita bisa lihat ya, sebelumnya menjadi area support ya dari pergerakan sebelumnya si Bitcoin secara daily time frame di box warna merah bagian atas. Ini mungkin akan saya ganti dulu ya biar nggak bingung sama box merah bawah ini. Saya ganti aja dengan box warna hijau lah ya biar beda warnanya. Plus di sini ada retracement 0,6 di sekitaran 27.300 dolar. Jadi di sini saya extend sedikit lebih bawah. Nah, di sini next target untuk Bitcoin itu di sekitaran 27.300 sampai 28.700 dolar ya. Kita buletin lah jadi 29.000 lah. Ya, jadi ini menjadi next target untuk si Bitcoin. Jadi bisa sekali diperhatikan kalau misalkan dia mengalami kenaikan pun diperhatikan untuk next area ini dan yang ke sini, teman-teman. Ya ini secara daily aja, teman-teman. Dan ya untuk RSI-nya masih mampu di atas level 50, berarti Bitcoin masih punya chance cukup besar untuk dia bisa melanjutkan penguatannya atau kenaikannya gitulah. Karena memang kalau biasanya RSI-nya masih di atas level 50, ini pergerakan harganya cenderung lebih bisa kalau misalkan melanjutkan penguatannya gitu ya. Oke, next ini untuk secara hourly time frame. Jadi yes, ini kemarin sudah saya sampaikan juga di box merah ini. Sebelumnya kita bisa mendapati rejection, terus di sini false break ya. Dan ya kemarin itu dia udah breakout di sini dari symmetrical triangle-nya, udah break juga dari box warna orange bawah ini. Dan ya kita bisa mendapati di sini kena rejection lagi. Dan sekarang ini posisinya ya dia lagi koreksi, tapi secara korektif atau perlahan-lahan turun gitu, teman-teman ya. Jadi palingan yang benar-benar perlu diperhatikan adalah area kembali ya di box warna orange ini di sekitaran 23.400 sampai 23.600-an dolar, plus di situ ada juga EMA 55. Jadi ini menjadi next pemberhentian atau koreksi terdekat untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam ya. So kalau misalkan area sini bisa menjadi bottomnya si Bitcoin, let's say seperti ini kan udah naiknya impulsif, kita bisa lihat ya naik ini secara impulsif terus turunnya ini secara perlahan ya. Jadi memang ini istilahnya penurunan secara dicicil. Mungkin ada orang-orang yang takut wah ini menjelang pengumuman data CPI ya udah buang-buang dikit dulu gitu ya. Nah di sini bisa aja kalau trennya kuat dia bisa melanjutkan testing lagi di box warna merah ini ya. Kita bisa lihat di box merah ini akhirnya dia bisa melanjutkan penguatan kalau didukung dengan data CPI yang makin membaik gitu. Tapi kalau misalkan data CPI-nya buruk ya udah dia bisa drop lagi gitulah, teman-teman. Kurang lebih seperti itu areanya terdekat yang benar-benar perlu diperhatikan. Kalau misalkan area sini dia drop ya kita bisa lihat untuk area box warna ungu lagi bawahnya. Ya ini di sekitar 22.700 sampai 22.900 dolar. Jadi palingan itu aja dulu untuk area-area yang benar-benar perlu diperhatikan secara hourly time frame, kemudian daily ya, kemudian juga USDT dominance-nya juga. Kemudian kalau misalkan kita lihat untuk time frame 4 jam tambahan aja, teman-teman. Nah, time frame 4 jamnya di sini kita bisa lihat ya EMA 21 dan 55-nya ini lagi ongoing. Nih, kita bisa lihat ya, lagi ongoing untuk ngejar ataupun masuk ke box warna orange ini. Jadi memang ini adanya confluence of support. Kalau misalkan kita pindah time frame pun ke time frame 4 jamnya, ya ini kita bisa bilang ya menjadi area support yang cukup kuat untuk terdekat ya. Karena dari pergerakan sebelumnya area sini mampu menjadi area resisten. Kemudian resisten juga sempat nih support ya. Kemudian di sini beberapa kali resisten dan di flip menjadi support. Ya, jadi kurang lebih seperti itu aja gambaran dan tambahan ya secara time frame 4 jamnya. Semoga bisa terbantu dengan outlook yang ini. Balik lagi kalian analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.